Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirnawati Hajas. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Saya bergabung di kelas B8 dengan nomor standbook 040 2021 0414. Pada kesempatan ini, saya akan meninjau tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum mengenai paper yang ditulis oleh dosen kami, yaitu Dr. Nurul Qamar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Bapak Dr. Hardianto Dijanggi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan judul paper yaitu Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan atau Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms. Paper ini ditulis pada tahun 2017 dengan abstrak yang menampilkan peranan bahasa hukum yang mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. Adapun kata kuncinya yaitu yang pertama bahasa, yang kedua hukum, yang ketiga perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada bagian pendahuluan paper ini. Paper ini diawali dengan latar belakang yang memaparkan tentang pentingnya peran hukum dalam memposisikan diri di era komunikasi modern dalam menggunakan bahasa yang tepat untuk mengantisipasi terhadap dinamika sosial masyarakat. Karena itu, dunia hukum memerlukan bahasa yang logis dan argumentif. Juga dijelaskan mengenai kaitan bahasa dan hukum yang sangat erat karena hal itu dapat melahirkan istilah yang digunakan secara sosiologis. Selanjutnya, dari uraian latar belakang tersebut, kemudian dipaparkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah peranan bahasa hukum dalam perumusan norma perundang-undangan dalam pendekatan perspektif pemaknaan arti bahasa, dalam perspektif pembedaan dalam bahasa, serta dalam perspektif bahasa hukum Indonesia. Kemudian, adapun rumusan masalah ini dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan bahasa hukum dalam penyusunan norma perundang-undangan dan juga dijelaskan mengenai manfaat penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan referensi dalam penggunaan bahasa hukum dalam penyusunan norma perundang-undangan. Adapun metode penelitiannya yaitu berbentuk penelitian hukum normatif yang meneliti asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Tipologi penelitian bersifat deskriptif, analitis dengan jenis data yang digunakan dalam data sekunder yang berasal dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Nah, selanjutnya saya akan beralih kepada pembahasan paper ini. Dalam pembahasan paper ini terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama yaitu adalah peranan bahasa hukum dalam perumusan norma perundang-undangan. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri. Ragam bahasa hukum termasuk bahasa resmi yang perealisasiannya dapat diamati secara langsung pada teks undang-undang. Nah, memahami bahasa hukum akan memberi efisiensi dan efektivitas serta validitas dalam mengkomunikasikan hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum yang dibutuhkan, baik dalam konteks yuridis normatif maupun dalam konteks empirisnya. Bahasa-bahasa hukum memuat bahasa-bahasa lokal anak bangsa Indonesia di Nusantara dan bahasa asing yang telah diserap sebagai bahasa hukum Indonesia. Nah, ternyata dalam bahasa hukum juga menyerap bahasa asing. Di antaranya adalah bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Arab. Perlunya bahasa hukum Indonesia dipelajari agar pesan-pesan
yang dikehendaki hukum dapat diinterpretasi oleh pengemban kewenangan pelaksana hukum dan dapat pula dimengerti oleh yang ditujukan hukum itu. Nah, hal ini menghindari interpretasi sebab karena norma hukum cenderung bersifat abstrak, sehingga perlu dibuat terang dan apabila interpretasi harus tepat agar pesannya dapat dipahami sesuai tujuannya. Kemudian kita beralih ke sub pembahasan selanjutnya, yaitu pemaknaan arti bahasa. Di sini dijelaskan bahwa bahasa merupakan suatu sistem, yaitu sistem tanda-tanda atau bunyi-bunyian yang mengandung suatu makna yang dapat dipahami oleh komunitas manusia. Oleh karena itu, maka bahasa merupakan produk budaya manusia. Manusia sendirilah yang membuat bahasanya itu. Bahasa sebagai produk budaya anak manusia ditujukan untuk mengabdi pada kelancaran komunikasi atau relasi antar manusia, sehingga tidak dimungkinkan adanya seseorang yang mengklaim bahwa bahasa itu semata-mata otoritasnya sendiri untuk menggunakan. Artinya bahasa itu adalah milik komunitas umat manusia. Bahasa harus mengabdi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi kemanusiaan. Untuk itu, maka suatu bahasa harus diterima oleh komunitas masyarakat manusia agar bahasa itu dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi, informasi, interpretasi, dan transfer dari subjek penutur ke penerima pesan atau maksud dari subjek penuturnya. Nah, sub pembahasan selanjutnya adalah perbedaan dalam bahasa. Di sini dijelaskan bahwa pada pembahasan ini, bahasa yang paling mencolok pembedaannya yaitu antara bahasa pergaulan atau bahasa alamiah dan bahasa artifisial atau bahasa ilmiah. Serta dalam bahasan ini dipertanyakan bahwa bahasa manakah yang menjadi kualifikasi bahasa hukum. Kemudian dijawab dengan ungkapan dari hal ini mengingat bahwa hukum harus menjadi bagian integral dalam pergaulan kemasyarakatan. Jika hukum positif itu harus berfungsi di dalam masyarakat, maka hukum positif harus terbuka bagi para warga masyarakat, di mana hukum itu ditujukan. Aturan-aturan dan putusan-putusan hukum positif dengan demikian harus memperlihatkan pemakaian bahasa yang tidak jauh dari bahasa pergaulan. Bahasa hukum harus mudah dipahami karena hukum harus menjadi pegangan bagi semua lapisan komunitas. Bahasa hukum dalam asasnya masih merupakan bahasa pergaulan, tetapi bahasa hukum itu demikian banyak menggunakan perkataan dan ungkapan yuridik yang khas, sehingga ia tampak merupakan bahasa teknikal. Bahkan ada yang memandang eksklusif, untuk itu masih relatif kesulitan kita dapat berbicara tentang suatu bahasa ilmiah hukum yang sesungguhnya. Oleh karena aspek struktural bahasa hukum masih tetap saja struktur bahasa pergaulan. Selanjutnya adalah sub pembahasan bahasa hukum Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa bahasa hukum yang dipergunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mengandung makna dan simbol-simbol hukum baik dalam lalu lintas bahasa ilmiah maupun dalam bahasa pergaulan. Bahasa hukum Indonesia memiliki perbendaharaan kata yang cukup pluralistik, oleh karena dapat bersumber dari berbagai akar kata, dari berbagai bahasa bangsa-bangsa. Jadi bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam kasana keilmuan hukum dalam arti yang luas dan dalam gerak pergaulan hukum. Bahasa Indonesia diperkait dengan bahasa-bahasa yang kata-katanya bersumber dari berbagai bahasa yang telah diserap atau diadopsi oleh kata-kata bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih kepada bagian terakhir dari paper ini, yaitu adalah penutup. Di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian kesimpulan dipaparkan bahwa memahami peranan bahasa hukum sebagai bagian penting dalam perumusan norma perundang-undangan akan memberi efisiensi dan efektivitas serta validitas dalam merumuskan norma-norma hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum.
Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah memahami bahasa hukum dengan baik bagi ilmuwan hukum Indonesia dengan pemahaman bahasa Indonesia dengan baik sebagai media bahasa hukum, seraya memperkaya diri dengan pemahaman terutama bahasa-bahasa lokal di Nusantara dan bahasa asing yang telah diserap sebagai bahasa hukum Indonesia. Adapun saran dalam paper ini yaitu perlunya pengambilan kebijakan dalam perumusan norma perundang-undangan bahasa hukum harus dipahami dengan baik, sehingga perumusan norma perundang-undangan yang dihasilkan menjadi suatu norma perundang-undangan yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsir dengan alasan kekaburan makna dalam norma perundang-undangan tersebut. Menurut saya, paper ini sangat memberikan pemahaman yang besar terhadap penggunaan bahasa hukum. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Mirnawati Hajas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.